Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau mungkin selamat siang bagi yang menyimak agak siang, karena hari ini saya mengajar di kelas berapa tuh? Kelas 7 D untuk F untuk hari Senin, untuk hari Selasa 7B, 7C, dan untuk hari Kamis 7A untuk kelas 7 ya. Sedangkan untuk kelas 8 hari Selasa kelas 8A, dan hari Rabu kelas 8C, hari Kamis kelas 8B. Nah, setiap kelas ini saya jadikan jadi saya nggak bisa, misalnya jadwalnya ada yang hari lain dari hari Senin misalnya, atau hari Senin hari lain, itu saya jadiin hari Senin aja, di hari pertama aja. Untuk yang hari Selasa sama hari lain yang atasnya berarti yang dipakai hanya hari Selasa. Kalau untuk hari Rabu misalnya sama hari lain, atau hari Rabu, hari Jumat juga ada, berarti yang dipakai hanya hari Rabu. Baik siswa-siswi sekalian yang saya banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan juga masih diberikan umur panjang lebih-lebih ya. Saya ucapkan selamat datang bagi siswa-siswi saya kelas 7, siswa-siswi baru. Saya mengajar PKN untuk kelas 7 seluruhnya, dan juga kelas 8A, B, dan C. Di SMP 160 yang mengajar PKN sendiri hanya 2 guru, saya dengan Bu Septi namanya. Nanti kalian akan ketemu di kelas 8 dan kelas 9. Siswa-siswi kalian dimanapun kalian berada, perkenalan kita, saya mungkin akan mengenal kalian itu lewat WA, karena kalian memperkenalkan diri kalian dan juga kelas kalian, kelas apa, juga melalui WA. Nah, sekarang giliran saya untuk memperkenalkan diri lebih-lebih ya, untuk yang siswa-siswi baru. Nama saya adalah Pak Hujrin. Kalian bisa lihat di di jadwal kalian, atau di nama guru, daftar nama guru di absen di kalian di jadwal pelajaran kalian yang telah di-share oleh guru, staf sekolah. Saya hari ini hanya akan berbicara biasa saja ya, sekelumit mengenai ya masalah-masalah umum lah. Saya tidak ingin hari ini kita ada beban gitu ya. Kita welcome aja, kalian juga enak, dan juga saya juga merasa enjoy dengan pelajaran ini. Tentunya kita karena sudah masuk di SMP 160, kita harus menjadi pribadi yang merasa bangga menjadi siswa SMP 160 Jakarta Timur. Kenapa demikian? Kalau kita mau
menjadikan sesuatu itu menjadi menyenangkan, tentu kita harus punya rasa kebanggaan terhadap sesuatu yang kita miliki itu atau yang kita ingin senangi gitu. Misal kalau seandainya kalian diberikan atau dibelikan oleh orang tua kalian HP baru misalnya, ada rasa kebanggaan karena diberikan HP misalnya, maka kalian akan cinta terhadap HP kalian itu, sayang, kalian akan rawat HP kalian. Maka dari itu ketika kalian masuk di SMP 160 harus ada nilai rasa kebanggaan tersendiri karena bisa masuk di SMP Negeri 160. Lalu apa yang bisa kita banggakan masuk di SMP 160? Yang pertama adalah ketika kalian telah menjadi seorang siswa. Kalian harus bersyukur dan bangga karena kalian masih bisa menjadi seorang siswa. Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak dapat atau yang tidak bisa untuk bersekolah. Tidak bisa masuk di negeri misalnya. Tidak punya biaya untuk berpendidikan atau masuk sekolah misalnya. Banyak di luar sana. Namun kita tidak boleh mengambil contoh kehidupan mereka. Tetapi kita jadikan sebuah motivasi untuk kita agar kita bisa memacu lebih baik lagi. Dan ukuran diri kita itu kita harus bisa mengukur kepada yang lebih bawah dari kita dan memotivasi diri kita untuk yang lebih atas dari kita. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau seandainya kita melihat ke bawah, setidaknya kita ada rasa syukur. Oh, aku bisa sekolah, alhamdulillah. Toh lihat aja masih banyak orang yang nggak bisa sekolah misalnya. Oke, bagaimana motivasinya untuk orang yang lebih atas misalnya, orang yang lebih berprestasi? Ada banyak anak-anak Indonesia yang punya prestasi yang luar biasa, bahkan mereka mampu untuk meraih juara di internasional atau nasional. Karena apa? Karena mereka memotivasi diri mereka berjuang terus. Maka kita harus menjadikan diri kita harus punya tokoh yang di atas kita atau yang lebih dari kita. Orang-orang yang juara itu harus menjadi tokoh buat kita. Misal, ada yang ingin jadi bidan, ada yang ingin jadi dokter. Tentunya kalian harus punya orang yang bisa jadikan sebagai motivasi untuk bisa menjadikan diri kalian suka terhadap profesi itu misalnya. Nah, itu yang dimaksud. Maka saya mengajak kalian untuk bersyukur dan merasa bangga. Kita sebagai siswa SMP 160 bersyukur bisa masuk di SMP 160 dan bisa sekolah di sekolah negeri misalnya. Nah, yang selanjutnya adalah satu langkah kebaikan menuju cita-cita yang mulia. Satu langkah kebaikan menuju cita-cita yang mulia. Ya benar sih. Apa langkah yang paling kecil yang menurut kalian sehingga kita bisa meraih sebuah kesuksesan yang luar biasa? Apa itu? Terkadang kita mengabaikan kebaikan yang kecil. Ibaratnya apa? Coba kita lihat, ada gunung yang begitu tinggi, yang luar biasa tinggi besarnya, dan harus kita pahami bahwa gunung itu sebenarnya dari kerikil-kerikil yang kecil, kerikil-kerikil kecil, sehingga terbentuklah sebuah gunung. Maka satu langkah kebaikan yang bisa kita ambil boleh jadi itu akan menjadikan kita menjadi orang yang luar biasa. Boleh jadi satu pilihan kita yang tepat maka akan mengantarkan kita pada sesuatu hal yang membuat kita sukses. Nah, misalnya secara umum kita memilih untuk sekolah, untuk menjadi anak yang minat terhadap belajar dan sekolah itu memang tidak semua, ada sebagian orang yang tidak punya minat untuk sekolah. Ada banyak teman-teman kita yang di luar sana yang menikah di usia muda, menikah di usia SMP, menikah di usia SMA. Itu jangan dijadikan sebagai motivasi. Itu langkah yang diambil yang membuat
dia menjadi orang yang tidak terarah hidupnya. Ya boleh jadi sih semua hidup orang itu nggak menjamin sekolah itu untuk menjadi orang hebat, tetapi banyak orang yang sekolah, yang berpendidikan, yang menjadi orang hebat. Maka sebaiknya kita memilih untuk menjadi yang pada umumnya gitu. Selanjutnya adalah selain daripada langkah kebaikan adalah doa orang tua menjadi kekuatan utama dalam mencapai kemuliaan hidup. Benar ya, doa orang tua itu atau restu orang tua itu merupakan hal yang paling wajib kita miliki. Sebagaimana orang-orang Cina misalnya, orang-orang Cina itu, coba kalian, kalau seandainya kalian jalan-jalan ke Cina, melihat masuk di mall-mall atau restoran, coba kalian lihat ada nenek-nenek yang disuap oleh pemuda ganteng misalnya. Itu sebenarnya adalah anaknya, karena mereka tahu bahwa rezeki itu datang juga merupakan bagian dari doa orang tua atau restu orang tua. Ya, sebagaimana kita tahu kalau seandainya orang nikah misalnya, ya tentu harus meminta restu dari orang tua. Maka ini yang paling penting. Maka setiap kali kita yang ingin mencapai kehidupannya yang lebih baik, tidak harus agama, pokoknya semua agama, kalau kita baik terhadap orang tua kita, kalau kita selalu minta restu dari orang tua kita, apa-apa yang kita lakukan selalu kita mintai pendapat dari orang tua, maka yakin dan percaya orang ini akan terarah hidupnya yang lebih baik dan akan mulia hidupnya. Lihat saja orang-orang yang baik terhadap orang tuanya, maka kehidupannya juga baik. Sebaliknya orang-orang yang durhaka terhadap orang tuanya, bagaimana hidupnya? Tidak terarah. Baik siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, lanjut ya. Nah, memperbanyak sahabat dalam kebaikan akan menjamin karakter lingkungan yang baik pula. Sebagaimana yang kita tahu pada umumnya, kalau kita bergaul dengan pengembala kambing, maka kita akan ikut bau kambing. Dan apabila kita bergaul dengan orang tukang minyak wangi, maka kita juga akan setidaknya akan ada wanginya gitu, ketularan wanginya gitu. Senang terhadap yang wangi gitu. Ya, maka sahabat atau teman ini perlu kita seleksi. Perlu kita seleksi agar gimana? Karena kebanyakan itu orang berbuat jahat atau melakukan kejahatan itu dipengaruhi oleh orang-orang terdekatnya. Bisa jadi teman. Awal-awal orang itu coba-coba ngerokok misalnya, untuk laki-laki coba-coba ngerokok, itu dipengaruhi oleh siapa? Dia mendapatkan karakter itu dari teman mainnya. Nggak mungkin dia tahu semuanya. Seperti halnya yang pada umumnya kita tahu, anak-anak sekarang itu hobinya apa? Hobinya anak-anak sekarang itu adalah hobinya main game. Dan kebanyakan mereka mempelajari game itu bukan dari apa, tapi mereka belajar itu dari temannya sendiri. Nah, siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, sahabat ini perlu kita punya. Karena terkadang sahabat yang baik itu akan mengantarkan kita pada kebaikan. Maka tidak ada batasan kita untuk memilih sahabat atau mencari teman. Tidak ada batasan. Tetapi perlu kita seleksi bagaimana kita untuk mendapatkan teman-teman yang baik. Ini yang perlu kita harus miliki dan harus kita pilih, dan harus akan memberikan pengaruh yang lebih baik untuk kita. Selanjutnya adalah jadikan pendidikan sebagai pembela kebodohan. Dengan pendidikan akan mengeluarkan kita dari masa sulit. Ya benar ya. Coba kita pahami sebagaimana ada kisah yang menarik.
seorang anak yang mencopet. Pada saat dia copet akhirnya ketahuan. Nah, mereka ini, anak-anak ini malah lari. Karena ketahuan mereka lari, dikejar sama massa. Karena mereka nggak bisa baca, akhirnya mereka larinya itu masuk ke kantor polisi. Mereka kira itu adalah rumah, karena terbuka pintunya, akhirnya mereka masuk ke situ untuk minta bantuan. Setelah mereka masuk, akhirnya dipegang sama polisi. Kenapa kalian lari segala macam? Mereka ketakutan, dan akhirnya mereka ketahuan kalau mereka itu adalah copet. Padahal ada tulisan di depan itu, papannya polisi. Kalau mereka bisa baca, mungkin mereka tahu kalau itu adalah kantor polisi. Maka kebodohan ini akan mengeluarkan kita dari masa sulit. Sebagaimana kita sekarang ini sulit, masa sulit kita adalah pandemi. Sekarang diterapkan lagi PPKM. Semakin sulit yang dialami oleh warga Indonesia. Tetapi lebih sulit lagi ketika kita tidak memiliki pendidikan. Sebagaimana kalau seandainya kita mau pergi kemana gitu, mau naik pesawat, mau naik apa, mulai dari kita mau beli tiket sampai segala macam, kita perlu ilmu. Dan kalau seandainya kita nggak punya ilmu, maka kita akan bisa kesasar. Dan berapa banyak orang yang pergi naik pesawat, niatnya pergi ke Kalimantan misalnya, nyampainya ke tempat lain karena salah naik pesawat, karena tidak bisa baca, karena tidak baca tiketnya misalnya. Sebagaimana banyak orang yang tidak tahu masuk WC karena WC-nya tulisannya toilet. Maka inilah masa sulit. Tetapi harus kita pahami bahwa pendidikan ini akan merubah hidup orang untuk lebih baik. Ya, dengan pendidikan orang akan menjadi lebih baik dari biasanya. Maka pendidikan ini adalah merupakan kebutuhan yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Siapapun itu perlu pendidikan. Dan sekarang pendidikan ini adalah menjadi sesuatu hal yang nomor satu. Karena kita untuk bersaing, untuk memperoleh pekerjaan, untuk memperoleh kedudukan yang baik di lingkungan sosial, kita harus memiliki taraf pendidikan yang baik. Karena apa? Dengan pendidikan ini kita bisa memiliki nilai sosial yang tinggi terhadap masyarakat. Kita juga bisa berbaur dengan siapa saja dengan pendidikan. Dan kita juga bisa bergaul dengan orang-orang yang lebih tinggi levelnya, orang-orang yang berpengaruh di atasnya dengan pendidikan. Yang selanjutnya adalah yang agar kita terarah, maka perlu kita memiliki 3 hal ini. Yang pertama adalah rajin membaca akan jadi banyak tahu, benar ya. Rajin bekerja jadi banyak bisa. Rajin menabung jadi banyak uang. Apa faedah dari ketiga hal ini? Membaca, bekerja, dan menabung. Membaca ini adalah tadi berpendidikan. Kita harus banyak belajar. Belajar apa? Karena kebutuhan orang untuk bisa bekerja itu harus bisa banyak hal. Setidaknya dia harus menguasai satu bidang. Karena dengan bidang yang dia miliki itu, yang dia tekuni, akan memudahkan dia untuk memperoleh pekerjaan. Bagaimana kita bisa rajin bekerja kalau seandainya pekerjaannya nggak ada gitu kan? Dan terakhir, bagaimana kita bisa menabung sedangkan kita tidak punya gaji misalnya? Maka ketiga-tiganya ini sangat dibutuhkan dan terstruktur yang harus dimiliki oleh seseorang manusia. Yang selanjutnya adalah ini yang terakhir adalah, maka saat berproses yang harus Anda sadari adalah saat berproses Anda harus sendiri. Tapi saat Anda sukses, semua menjadi kawan. Ini adalah merupakan kata yang harus kita akui. Kenapa kita harus akui?
saat kita berproses itu memang kita harus sendiri. Dan banyak sekali lawan, musuh-musuh yang akan memusuhi kita ketika kita saat berproses. Berproses apa? Untuk mencapai level kehidupan yang lebih baik, untuk menuju sukses ini. Tetapi ketika kita menjadi seseorang yang sukses, semua yang telah memusuhi Anda tadi akan menjadi kawan. Maka memang seperti itu. Ibaratnya apa? Sebagaimana yang kita ketahui, orang kalau seandainya mau mencalonkan diri sebagai presiden misalnya, maka dia sebagai calon ini akan banyak lawannya. Banyak lawan. Saat dia belum menjadi presiden misalnya, akan banyak lawan dan akan banyak orang yang akan memusuhi, akan banyak orang yang akan menghadang segala macam cara untuk menurunkan dia supaya dia tidak bisa naik menjadi presiden misalnya. Tetapi ketika dia telah menjadi sukses, menjadi presiden, maka semua yang telah menjadi musuh tadi akan menjadi sahabat, menjadi kawan kembali. Maka itulah dunia ini. Sebagaimana yang kita harus miliki adalah pendidikan tadi. Nah, sebagai pembahasan umum saya pada kesempatan kali ini adalah mari kita kuatkan diri kita untuk memperoleh pendidikan yang baik agar kita menjadi orang yang sukses. Dengan berpendidikan kita akan meraih kesuksesan. Dengan kesuksesan kita akan memperoleh kawan yang banyak, teman yang banyak. Tetapi kembali lagi kita harus memilih kawan yang baik agar kita bisa memperoleh kedudukan yang sejajar, kita bisa dihargai tanpa ada perlawanan atau tanpa ada musuh tikam dari belakang. Karena sahabat yang baik akan selalu ada untuk kalian. Sahabat tetap sahabat, dan sahabat tidak akan pernah tergantikan sampai kapanpun. Nah, siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, yang saya harapkan adalah yang terakhir, semangat. Kalian harus menumbuhkan semangat meraih cita-cita agar kalian bisa menjadi orang yang luar biasa, bisa memberi manfaat untuk keluarga, bisa memberi manfaat untuk sanak saudara kalian, bisa memberi manfaat untuk sahabat-sahabat kalian, terutama kalian bisa dibanggakan dalam keluarga kalian. Kalian bisa menjadi orang yang lebih baik, lebih penting, dihargai oleh orang banyak ketika kalian memiliki semangat untuk bercita-cita dan menjadi orang yang sukses. Siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, kali ini adalah yang harus kalian ketahui. Sebagai interaksi belajar, biasanya yang saya lakukan adalah saya selalu menyuruh siswa saya untuk men-screenshot hasil tayangannya kalau seandainya menggunakan HP, dan foto diri kalian pada saat kalian menonton. Misalnya kalau seandainya ada 2 HP, kalau nggak ada HP, kalian bisa foto diri kalian menggunakan seragam sekolah atau mungkin seragam PJJ dan kirim ke saya. Dan foto itu tidak boleh dipakai terus-terusan. Foto pakaian seragamnya wajib kalian juga harus ikuti apa yang dianjurkan oleh sekolah dan wali kelas kalian, harus kalian hargai. Dan saya memiliki cara yang berbeda. Saya akan mengajar melalui video seperti ini, akan memudah kalian untuk memperoleh pelajaran atau pemahaman dari saya. Karena hukum dasarnya kami akan mengajar, bukan memberi tugas saja, tetapi mengajar. Saya ingin mengajarkan ke kalian, meskipun nggak banyak ilmu yang diperoleh, mungkin mudah-mudahan bermanfaat meskipun hanya sedikit. Jangan lupa tadi screenshot hasil tayangan kalian dan isi nama kalian di bawah, dan kelas sebagai absen. Dan yang terakhir adalah
foto diri kalian pada saat kalian PJJ di rumah. Nah, dan kirim via Japri ke saya, jangan lupa. Nah, siswa-siswa kalian dimanapun kalian berada, ini yang bisa saya sampaikan untuk kelas 7. Selamat datang, semoga kalian bisa nyaman belajar dengan saya dan belajar dengan guru-guru lain, bisa memperoleh ilmu. Meskipun kita dalam keadaan PJJ seperti ini, ya kita nggak bisa apa-apa, karena ini adalah kebijakan dari pemerintah yang harus kita ikuti bersama. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.